Oh my god, Lance, hurry up! No, 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 no. Lance, Lance, Lance! Lance, hurry, hurry! Hai para Sotkors, selamat bersuah kembali. Bagaimana kabar kalian? Ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Ada sekumpulan vlogger yang nekat melakukan petualangan atau perjalanan ilegal untuk menuju ke teluk yang indah. Semua itu dilakukan guna untuk meningkatkan penayangan pada konten mereka. Tetapi di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba saja pesawat yang mereka tumpangi jatuh ke laut. Sekelompok predator pun langsung menyerang mereka hidup-hidup. Ya, seperti yang terjadi pada film Frenzy yang disutradarai oleh Jose Montesinus dan telah rilis pada tahun 2018. Oke Sob, fokuskan pikiran, jangan dulu ke channel selebriti. Sot, dipencet dulu dong tombolnya. Intro. Nungguin ya. Hajar. Yo. Cut! Lance, that was so good. I was gonna keep going. Di awal shot, Chef akan memperkenalkan nama-nama mereka dulu. Yang memakai baju biru bernama Lance, yang memakai helm bernama Evan, yang brewok bernama Seb. Sedangkan si hitam ini bernama Luna dan yang sedang negosiasi dengan pilot pesawat bernama Paige. Di sini mereka sedang siap-siap untuk menuju ke teluk untuk video vlog mereka. Setelah semuanya sudah beres dipersiapkan, sang pilot pun memanggil mereka semua untuk berangkat. Berjalan beberapa menit di atas pesawat, Paige mulai asik membuka awal perjalanan mereka di kamera, begitu juga dengan yang lain. Tak lama setelahnya, tiba-tiba saja pesawat mereka oleng lalu jatuh ke laut. We're almost there. Hey, I think I see a shark down. Sweet. Jump in. Go for Ethan. Di sini Lance berhasil selamat dan langsung mencari teman-temannya, tetapi tak ada satupun dari mereka yang muncul, dan yang muncul hanyalah sirip predator yang membuatnya ketakutan. Setelah sirip itu menghilang, ternyata Luna juga selamat. Mereka pun saling mendekat lalu mencari yang lain. Tak lama tiba-tiba saja Seb muncul dari belakang. Di sini Lance bertanya kepada Seb, apakah kamu melihat Paige dan Evan? Seb pun menjawab jika ia sama sekali tidak melihatnya. Tak lama setelahnya Seb melihat si botak sedang mengambang. Mereka pun menghampirinya. Di sini si botak sempat menyadarkan diri lalu memberitahu mereka jika di pesawat terdapat rakit pelampung. Luna pun langsung menyelam untuk mencari bangkai pesawat tersebut. Ia pun berhasil menemukannya dan berhasil mengambil pelampungnya. Nah, saat Lance dan Luna sudah naik ke atas pelampung tersebut, seketika mereka terkejut melihat si botak yang tiba-tiba menghilang. Di sisi lain, Seb sedang memperhatikan teluk yang tidak jauh dari tempat mereka, lalu memutuskan berenang ke sana. Siapa tahu ada persediaan dan alat komunikasi untuk meminta bantuan. Tetapi Lance mengejarnya karena tindakan Seb sama sekali tidak masuk di akal jika ia berenang sendiri untuk menuju ke teluk sana. Di sini dengan percaya diri Seb meyakinkan Lance jika ia akan selamat dan segera kembali. Tak lama kemudian tiba-tiba saja Luna melihat 3 sirip paus putih tepat di belakang mereka dan Seb pun dimangsa. Lizzie! Swim! Swim! Lance melihat pacarnya yang sedang tewas hanya bisa melamun dan terpukul kesedihan, sementara ia tidak sadar jika paus yang memangsa Seb juga menghampirinya. Swim! Get back! Swim! I think you can make it! Swim, Lizzie! Quick! Untung saja ia selamat. Nah, di sini mereka hanya bisa pasrah dan berharap semoga saja datang kapal asing menyelamatkan mereka. Tak lama kemudian, Lance melihat sebatang bambu kering yang mengambang di dekat pelampung. Ia pun mengambilnya untuk digunakan sebagai pendayung untuk menuju ke teluk sana. Berselang beberapa saat, tiba-tiba saja dari belakang salah satu hiu menabrak pelampungnya yang membuat mereka jatuh ke air. Dan Luna pun langsung disantap. Lance melihatnya hanya bisa berteriak-berteriak lalu bergegas menyelamatkan diri menuju pelampung dan ternyata salah satu hiu mengincarnya.
Nah, di sini seorang diri kondisi Lin sudah sangat memprihatinkan, belum lagi ia sangat kehausan. Tak lama kemudian dari kejauhan ia melihat sebuah kapal. Lin pun berteriak meminta pertolongan, tetapi tidak ada tanggapan sama sekali. Dan karena hal itu ia pun memutuskan mendayung pelampungnya sedikit demi sedikit untuk menuju ke teluk, siapa tahu ada kehidupan di sana. Nah, di tengah-tengah perjalanan Lin tiba-tiba saja melihat Evan yang sedang mengambang, lalu menghampirinya dan mencoba menariknya naik ke atas pelampung. Ternyata sebagian tubuhnya sudah dilahap dengan si hiu. Ya, karena hiunya tidak tanggung-tanggung, mereka pun langsung melahap semuanya. Nah, di sini Lin sudah putus asa dengan keadaan. Ia pun mencoba bunuh diri dengan sangkur di tangannya, tetapi ia tiba-tiba tersadar jika hidup harus terus berjalan. Lin pun kembali mendayung pelampungnya menuju teluk. Sialnya, pada saat Lin hampir sampai, salah satu hiu menggigit pelampung yang ditungganginya hingga kempes. Dengan cepat Lin langsung berenang dan ternyata si hiu sudah mengekor dari belakang. Alhamdulillah Lin selamat. Di sini Lin melihat kotak lemari. Lin pun langsung membuka dan kebetulan ia menemukan kain perban, air minum, dan pistol suar. Selain itu ia juga menemukan radio komunikasi. Nah, setelahnya Lin duduk merenungi kepergian teman-temannya. Tak lama kemudian ia tiba-tiba melihat seseorang yang sedang mengambang di atas tangki, dan ternyata itu adalah Paige yang sebelumnya terseret gelombang. Melihat Paige selamat, Lin pun langsung melemparkannya tali hingga berhasil naik ke bambu rakit. Maaf hampir saya lupa, jadi si Paige ini adalah kakak si Lin. Di sini Lin sangat bahagia melihat kakaknya yang ternyata masih hidup. Di lain sisi Paige juga baru mengetahui jika yang lain sudah tewas dilahap hiu putih. Tak lama kemudian Lin dan Paige melihat penangkap hiu ilegal yang tidak jauh dari tempat mereka. Mereka pun langsung berteriak meminta bantuan, tetapi orang tersebut malah acuh dan sibuk mencari hiu. Pada akhirnya mereka tewas mengenaskan. Nah, di sini Paige mengajak Lin berenang ke kapal tersebut untuk melarikan diri dari tempat ini, tetapi tentu saja Lin menolak karena itu adalah tindakan untuk mati konyol. Dan ya, karena sudah tidak ada jalan lain, di sini Paige dan Lin berniat untuk membunuh para hiu tersebut bagaimanapun caranya. Tak lama kemudian, kebetulan Lin tiba-tiba melihat pistol tombak milik penangkap hiu ilegal mengambang yang tidak jauh dari tempat mereka. Dengan nekat Lin langsung melompat untuk mengambilnya, tetapi pada saat dia sudah berbalik arah, ternyata hiu sudah mengincarnya dari belakang. Untung saja Paige langsung lompat menyelamatkan Lin yang hendak terbunuh, lalu menusuk kepala hiu menggunakan sangkur. Ya, meskipun Paige berhasil selamat, tetapi sayang pahanya sempat tergigit yang menyebabkan pendarahan serius. Lin melihat kakaknya sedang terluka parah, langsung mengikat pahanya agar tidak kehabisan darah, tetapi ternyata semuanya sudah terlambat. Karena situasi sudah di ujung tanduk Lin pun memutuskan untuk melompat ke laut lalu berenang menuju kapal. Hingga pada akhirnya ia berhasil selamat sampai di kapal tersebut. Tak lama setelahnya tim penyelamat pun datang menyelamatkannya. Cerita James pun selesai. Tentunya ada hal yang bisa kita petik dari film ini, jangan terlalu nekat hanya karena demi konten. Selamat bersua kembali.